Halo sobat semua, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Rekonsiliasi Prabowo Megawati sebaiknya ditunda. Dorongan rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri sebaiknya ditahan dulu, karena saat ini situasi politik belum stabil. Pendapat itu disampaikan analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Deddy Kurniasyah, menjawab meraknya dorongan rekonsiliasi antara Prabowo Megawati. Rekonsiliasi Prabowo Megawati rasanya justru perlu ditahan dulu, karena situasi politik 10 tahun terakhir, kekuatan oposisi nyaris tak terdengar, kata Deddy. Menurutnya, PDIP justru tak perlu rekonsiliasi dengan Prabowo, lantaran karena justru lebih baik untuk proses demokrasi ke depan, dengan PDIP menjadi oposisi. Hubungan Megawati-Prabowo yang bersitegang justru lebih baik bagi jalannya pemerintahan ke depan. Pengawasan PDIP sebagai oposisi diperlukan, agar tata kelola pemerintahan jauh lebih baik, ujarnya. Di luar itu, Megawati perlu menyadari bahwa situasi politik yang mereka alami saat ini juga ada andil dari Prabowo, tutupnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi dan Prabowo diprediksi bakal sisakan PDIP dan PKS jadi oposisi. Bongkar pasang gerbong koalisi dan oposisi pemerintahan hasil pemilu serentak 2024, diprediksi tidak lepas dari keterlibatan Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza memandang, keterlibatan Jokowi dalam penentuan komposisi koalisi pemerintahan mendatang sesuai dengan kondisi perolehan suara pemilihan Presiden 2024 hingga hari ini. Yang potensial memenangkan kontestasi Pilpres 2024 adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Belakangan, Jokowi mulai mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang notaben bukan pengusung pasangan Prabowo Gibran. Bahkan, Efriza juga mendengar Jokowi akan mengundang Partai PKB yang dipimpin calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, serta beberapa pimpinan utama partai lainnya. Jadi diyakini, kekuatan oposisi akan disisakan PKS dan PDIP, sambungnya menganalisis. Menurutnya, Partai Nasdem punya ikatan politik dan utang budi yang kuat dengan Jokowi maupun Prabowo, sehingga kemungkinan akan merapat ke koalisi pemerintahan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Prabowo tentu sudah belajar dari Presiden Jokowi bahwa loyalitas Partai Nasdem begitu kuat dalam mendukung pemerintahan, dan jangan lupa pula, hubungan Prabowo dengan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, yang menyokong pencalonan Gibran, sangat baik, tuturnya. Artinya, penerimaan koalisi pemerintahan dengan bergabungnya Nasdem akan lebih cepat dan mudah prosesnya, tanpa ada gejolak dari partai pendukung pemerintah sebelumnya, sambung Efriza. Selain itu, dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang itu juga meyakini, PKB akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran setelah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. PKB basisnya adalah NU, ditambah perolehan suara PKB sedang amat baik saat ini. Hampir menyeluruh di berbagai daerah PKB memperoleh kursi. Kelincahan berpolitik Cak Imin sebagai ketum PKB akan diperlukan oleh pemerintah, jelasnya. Selain itu, Efriza juga melihat kemungkinan Partai P3 akan merapat ke pemerintahan yang akan terbentuk usai presiden dan wakil presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. P3 diyakini juga tak malu akan mengirim sinyal, kode, duluan kepada pihak pemerintah, agar menggoda dan mengajak untuk masuk ke pemerintahan. P3 juga jelas-jelas berutang budi kepada Jokowi, karena langsung dan tak langsung membantu proses pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Mardiono, ungkapnya. Oleh karena itu, dia meyakini, hanya tersisa PDIP dan PKS saja yang akan berada di luar pemerintah, karena Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat merupakan pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 202, dan perolehan suara mereka di pemilihan legislatif 2024 per hari ini sudah melampaui ambang batas parlemen 4%. Jadi nantinya menyisakan 2 partai, maka terkesan tetap ada oposisi di parlemen, padahal kekuatannya tidak dominan, hanya 24,37%. Meski begitu,
parlemen akan banyak berisik karena ketua parlemennya dari PDIP. Demikian Efriza. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo Gibran menang versi hasil quick count, kata Bahlil, ini realitas politik yang luar biasa. Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Bahlil menilai, hasil hitung cepat atau quick count yang memperlihatkan Prabowo Gibran unggul lebih dari 56-60% merupakan realitas politik yang sangat luar biasa. Padahal, kalkulasi internal tim Prabowo Gibran memperkirakan angka yang akan diperoleh hanya sekitar 54%. Jujur ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kami sendiri kaget, karena target kami maksimal 54%, kami fair dengan target segitu. Tapi kan rakyat gak bisa kita bendung, ini realitas politik yang luar biasa, kata Bahlil. Saya, teman-teman TKS, dan relawan menganggap ini hasil kerja semua. Hasil kerja rakyat, dan hasil pendidikan politik yang baik untuk keterlibatan rakyat yang menggunakan hak pilih, sambung dia. Menurutnya, kemenangan ini adalah buah manis dari kehadiran Gibran, yang membuktikan bahwa dukungan terhadap anak muda bukan sekadar retorika. Dari total daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang sekitar 204 juta suara, lebih dari 52% atau sekitar 106 juta suara merupakan pemilih muda. Dari angka tersebut, porsi terbesar adalah pemilih berusia 17-30 tahun sekitar 31,2% atau mencapai 63 juta jiwa. Memang Mas Gibran representasi anak muda, karena tidak ada capres dan cawapres kecuali Mas Gibran di bawah 40 tahun, ujar Bahlil. Pria yang menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal ini juga menyebut pencapaian Prabowo Gibran sebagai kemenangan rakyat. Di mana, semula, tidak sedikit masyarakat yang mencemooh Gibran. Seiring proses kampanye, Gibran berhasil membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi pendamping Prabowo. Bahlil pun meyakini, cibiran yang semula dialamatkan kepada Gibran kini berubah menjadi dukungan. Jangan buat cerita dan halusinasi yang memojokkan orang. Orang yang tadinya tidak suka, bisa jadi simpati, makanya hati-hati, ucap Bahlil. Apresiasi yang sama turut dilontarkan Koordinator Nasional Penerus Negeri Muhammad Pradana Indra Putra, yang mengatakan partisipasi anak muda dalam kontestasi ini sangat berperan penting bagi kemenangan Prabowo Gibran. Kalau kita lihat by datakan pemilih paling banyak anak muda ya, dan memang kami dari relawan anak negeri ini kan fokus di anak muda. Mudah-mudahan jadi gambaran tersendiri hasil kerja baik dan kerja keras kami di 02 dalam meraih dan merangkul anak-anak muda di Indonesia, kata dia. Saya yakin bahwa itu tergambar dari tingkat partisipasi anak muda memilih yang harusnya juga tinggi dan akan berpengaruh terhadap elektabilitas kami, pungkasnya.